Oke, di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama WPS Office. Di sini kita menggunakan WPS Office-nya yang versi 2019. Di sini Tahukah kalian di sini kita akan mengambil materi tentang pecahan senilai pada kelas 4 SD. Oke, sebelum ke tutorial inti, nah di WPS kita klik tanda tambah ini, kemudian akan muncul menu di sini seperti yang terdapat pada layar. Kemudian klik bagian PPT. Nah, di sini ada berbagai pilihan yang ditampilkan oleh aplikasi WPS Office yang bisa kita unduh secara gratis. Nah, di sini saya akan mengambil background cartoon cute ini. Oke, setelah itu kita mengklik gunakan sekarang. Oke, setelah terunduh kita akan muncul. Oke, setelah terunduh PPT-nya akan muncul seperti tampilan pada layar. Nah, setelah itu kita langsung mengganti background-nya ini dengan menggunakan pecahan senilai. Langsung kita isi di bagian sininya. Dengan menggunakan pecahan senilai. Pecahan senilai pada kelas 4 SD. Karena ini tidak kepake, langsung kita buang aja. Langsung kita potong aja di bagian sininya. Oke, pada background silinder yang pertama, untuk PPT-nya sudah jadi, yaitu pecahan senilai pada kelas 4 SD. Nah, setelah itu pada slide kedua, yaitu tentang penjelasan apa sih itu pecahan senilai. Nah, di sini karena kita akan menjelaskan apa itu pecahan senilai, jadi di sini menjadi judulnya pecahan senilai. Karena ini tidak kepake, kita buang aja. Oke, kita buang aja yang ini. Untuk menambahkan bagian pada PPT, kita tinggal klik pada pojok kiri pada HP, pada layar HP yang ada pada WPS. Nah, langsung kita buka di bagian bekas. Kita buka di bagian sisipkan. Terus kita pilih bentuk mana sih yang mau kita pakai. Kita coba pakai yang ini. Nah, sudah muncul. Setelah itu langsung kita masukkan materi tentang pecahan senilai, penjelasannya seperti apa. Setelah kita memasukkan pengertian tentang pecahan senilai itu seperti apa, langsung apabila kita ingin mengecilkan atau membesarkan huruf pada bagian silinder kedua, langsung kita klik aja pada bagian huruf tadi. Nah, ada muncul tanda A+, kita klik di sana untuk membesarkan
huruf pada silinder PPT ini. Nah, untuk mengecilkannya itu kita pencet amin. Setelah itu kalau misal kita ingin menimpalkan, langsung kita klik B. Di sini saya akan memisahkan bukan hurufnya. Nah, kita tahu sendiri pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tapi mempunyai nilai yang sama. Dan biasanya juga pecahan senilai ini disebut dengan pecahan ekuivalen karena memiliki nilai yang sama tadi. Selanjutnya kita akan masuk pada silinder yang ketiga. Di sini misalkan kita ingin mengambil gambar lingkaran ya, langsung kita pencet bagian pojok kiri pada IPS, kita klik pada bagian sisipkan. Nah, langsung kita klik ini. Misalnya ini contoh dari model pecahan senilai. Misal B ini memiliki lingkaran dan dia menghasilnya 5 bagian. Ini kan ada 10 lingkaran. 1 lingkaran tapi dibagi menjadi 10. Dan B ini menghasil dari 1 lingkaran ini 5 bagian. Jadi untuk menghasilnya itu kita klik ini di pojok kiri pada IPS. Habis itu klik pena, nonaktif, matikan tinta, terus gunakan jari, klik pada warnanya. Misal kita menggunakan warna kuning aja. Kita menghasil pada 5 bagian atau menandai pada 5 bagian tadi. 1. Kalau untuk memperbesar kita menggunakan penanda aja. Nah, untuk lingkaran kedua itu yang dihasil cuma 1 bagian dari 2 bagian lingkaran. Jadi kita menggunakan tadi lagi, langsung klik ini dengan menggunakan warna kuning. Kita langsung hasilnya. Jadi pecahan yang didapatkan dari lingkaran A tadi yaitu 5/10, maksudnya 5 yang dihasil 5 bagian dari 10 bagian yang dibagi dalam 1 lingkaran. Terus pada lingkaran yang B yaitu setengah, 1/2 lingkaran, maksudnya 1 bagian yang dihasil dari 2 bagian lingkaran, dari 2 bagian yang dipotong dalam 1 lingkaran tadi. Jadi untuk contoh pecahan senilainya seperti gambar di sini, gambar di layar. Nah, untuk slide keempatnya ini kita langsung memasukkan berapa sih satu lingkaran itu dibagi 10 tapi yang dihasilnya 5, berapa bentuk pecahannya. Terus 1 lingkaran yang dibagi 2 yang dihasil cuma 1, berapa bentuk pecahan dari kedua lingkaran A dan B itu tersendiri. Jadi langsung kita masuk ke bagian slide keempat. Nah, karena ini kita tidak pakai, yaitu kita buang aja. Langsung kita potong. Kita potong atau hapus saja. Bisa juga kita menggeser ke bawah. Setelah itu kita langsung memasukkan kayak tadi, ini di pojok kiri di bagian sisipan bentuk, kita pakai yang bagian ini. Setelah itu langsung kita masukkan lingkaran yang pertama yaitu
kita menggunakan dua bentuk. Satu ini untuk lingkaran A, kita mengambil lagi untuk lingkaran B. Nah, ini untuk lingkaran A. Ini untuk lingkaran B. Kita besarin. Kita cukup sampai gini. Kita tebalin. Langsung kita besarin. Nah, kita ketahui bahwa di lingkaran A tadi ada satu lingkaran dibagi 10 dan dihasil cuma 5 bagian. Jadi untuk pecahannya di sini langsung kita masukkan pecahannya jadi 5/10. Maksudnya 5 bagian dari 10. 5 bagian yang dihasil dari 10 bagian yang dipotong-potong tadi. Nah, untuk lingkaran yang ke B, kita masukin nilainya 1/2. 1 bagian yang dihasil dari 2 bagian lingkaran tadi. Lalu yang kita tanyakan yaitu apakah nilai dari lingkaran A dan B itu sama? Apakah nilai dari pecahan 5/10 sama dengan pecahan 1/2? Langsung kita masukkan apakah pecahan 5/10 sama dengan pecahan setengah. Jawabannya sama, langsung kita klik di sini penjelasannya seperti apa. Nah, kita ketahui penjelasannya yaitu dari pecahan 5/10 ini ternyata bisa disederhanakan lagi menjadi 5 sama-sama dibagi 5 menjadi setengah. Jadi untuk pecahan pada lingkaran A dan lingkaran B itu ternyata sama. Oh, seperti ini ya. Itu contoh dari pecahan senilai itu seperti apa. Kayak contohnya tadi sudah dijelaskan dari lingkaran A dan lingkaran B itu ternyata memiliki nilai yang sama tetapi bentuk yang berbeda. Nah, untuk slide keempat ini kita bisa membesarkan ukuran hurufnya menjadi selanjutnya yaitu pada slide ke-6. Langsung pada slide ke-6 itu tinggal kita hapus lagi ini karena kita tidak pakai. Nah, kita tambah di bagian pojok kirinya tadi, langsung di bagian bentuk. Di sini kita akan membahas tentang materi menyederhanakan pecahan. Di sini kita langsung mengklik apa sih itu, bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan itu seperti apa. Kita ketahui untuk menyederhanakan pecahan itu yaitu membagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan prima. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan lain-lain. Jumlah bilangan prima itu biasanya tak terhingga. Jadi sehingga penyederhanaan tadi karena udah dibagi dengan bilangan prima, berarti dia tidak dapat membagi lagi dengan bilangan prima yang lain. Langsung kita masuk ke slide ke-7. Nah, di sini karena kita tidak membutuhkan ini, langsung kita hapus. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang contoh penyederhanaan pecahan itu seperti apa. Nah, untuk penyederhanaan pecahan ini seperti contohnya yang pertama itu 10 dibagi 20. Kenapa bisa menjadi setengah atau 1/2? 10/20 ini kita sama-sama coret nolnya. Jadi apabila sudah dicoret nolnya ini, yang tersisa yaitu menjadi setengah. Nah, untuk 16/24 ini kita sama-sama
dibagikan dengan bilangan prima, kita ambil yang paling kecil itu 2. 16 bagi 2 menjadi 8, 24 bagi 2 menjadi 12. Karena kita ketahui 8 per 12 ini masih bukan dalam bentuk bilangan prima, jadi kita masih bisa mengecilkannya lagi. Kita sama-sama bagikan dengan 2, yaitu 8 bagi 2 menjadi 4, 12 bagi 2 menjadi 6. Nah, untuk angka 6 ini bukan merupakan angka prima, bukan merupakan bilangan prima, jadi kita masih bisa menyederhanakannya lagi sampai sesederhana mungkin. Nah, kita bagi lagi dengan 2. 4 bagi 2 menjadi 2 dan 6 bagi 2 menjadi 3. Nah, misal kan masih banyak sisa slide-nya. Jadi apabila kita hanya menggunakan 7 slide tapi masih banyak sisa slide-nya, kita bisa langsung menghapusnya. Hapus, ini juga dihapus. Nah, ini sisa, kita langsung masukkan di sini. Terima kasih. Nah, untuk yang nggak kita gunain kayak ini, kita langsung hapus. Ini juga hapus. Apabila kita sudah menyelesaikan pembuatan PPT ini, kita langsung simpan. Kita langsung mengklik simpan. Ini model PPT yang sudah jadi. Kita langsung simpan dengan nama pecahan senilai. Simpan. Kita menunggu prosesnya lagi. Misalnya nih, kita mau ngecek kembali PPT yang kita buat tadi. Langsung kita klik pada WPS Office. Ini kembali dulu bagian tadi. Nah, udah tata pecahan senilai dari PPT yang kita buat tadi. Oke, inilah tampilan PPT yang sudah jadi. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya tentang tata cara pembuatan PPT menggunakan aplikasi WPS Office. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.